Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Anurul Iman, Rumah Sakit Dustira yang saya hormati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kuliah subuh kita di hari Sabtu. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kita hari ini dan seterusnya adalah kehidupan yang bermakna, bermanfaat untuk kehidupan kelak di akhirat nanti, yakni kehidupan yang diakhiri dengan kematian setelah kita mengumpulkan banyak pahala. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang diperintahkan kepada para nabi, para rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa. Jadi antara doa yang diperintahkan kepada para nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah meminta ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Ya. Wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakanlah dan berdoalah. Rabbi ya Tuhanku, zidni tambahkanlah kepadaku ilma, yaitu ilmu. Nah, tentu saja kita sebagai umat Nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu juga dianjurkan untuk melakukan hal yang sama. Ya. Dan termasuk doa yang sampai kepada kita yang sangat dirutinkan di pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amalan yang diterima. Ini senantiasa mestinya kita lakukan. Nah, karena dengan inilah taufik akan datang kepada diri kita. Taufik adalah kekuatan yang membuahkan tindakan atau amalan, yang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak orang tahu kalau sholat fardu 5 waktu itu ya wajib, tetapi banyak yang masih belum melakukan. Itu karena tidak adanya taufik. Nah, maka dengan berdoa itulah pintu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya tentang ilmu kita terus mengambilnya, kita terus menuntutnya. Sehingga perkembangan usia kita ya bagaikan kelas di sekolah-sekolah, karena kita bahkan nggak sekolah lagi. Jadi kalau kita sekarang 50 ya kelas 50. Nah, nanti tahun depan akan kelas 51 dan seterusnya. Nah, mestinya ilmunya bertambah. Ya. Nah, maka mari kita muhasabah, akankah seperti itu sudah diri kita? Atau masih waktu dulu umur segini, khususnya ilmu agama ya, ilmu tentang Islam, kayak begini-begini saja. Sekarang begini-begini saja, ini berarti tidak ada perkembangan. Ya, ini tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nyatanya memang ilmu pengetahuan, ya, meskipun Islam ini adalah agama dulu, ya, nabinya sudah tiada, tapi kenyataannya ilmu ini berkembang. Ya. Baik ilmu yang dulu maupun yang kontemporer.
Yang dulu bisa jadi, yang dulu tidak diketahui dalilnya karena sulitnya mencari kitab, sulitnya mendapatkan akses tentang hadis dan seterusnya. Tiba-tiba sekarang diketahui ada ilmu seperti itu. Yang dulu mungkin disebut sunnah, sekarang digeser, bukan sunnah karena memang diketahui tidak ada dalilnya atau terbulak-balik dan seterusnya. Baik, maka demikian pula dengan ilmu Al-Quran. Ya, Al-Quran yang kita baca, kalau dulu kita bisa membaca dengan cara begini, kalau tidak belajar lagi kemungkinan bacaan kita ada salah-salah. Maka tentu kewajiban terus memperbaikinya. Baik, kita akan lanjutkan materi kita. Kita sedang mempelajari satu persatu dari poin yang ada terkait dengan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu satu mushaf, itu isinya 30 juz, 114 surat. Dari masing-masing surat ada ayat-ayat. Nah, dari ayat nanti dipecah ada kalimat. Ya. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu lafaz, ya, kata. Nah, nanti dari kalimat itu dipecah-pecah lagi huruf. Ya. Nah, itulah perincian membaca Al-Quran yang benar dan baik itu bukan pada ayat, tapi pada huruf. Ya. Satu ayat dibaca selesai, nampaknya bagus dan indah, tapi kalau ada satu huruf saja salah, maka ayat itu semua jadi salah atau terhitung salah di dalam membaca. Ya, maka penyempurnaannya, koreksinya adalah huruf per huruf. Ya. Lebih dalam lagi kita mengoreksi huruf itu, kesalahannya kalau dihitung detik per detik. Ya. Kalau dihitung harokat, ya, setengah harokat, ya. Kalau kurang keliru, kelebihan juga keliru. Jadi sangat detail dalam penelaahannya, pemeriksaannya. Jadi memungkinkan setelah kita belajar dan faham, ya betul, bacaan kita teh, kalau kata orang bengkel teh, persisi gitu ya, tidak oglak ya, seperti itu. Makanya ilmunya yang kita pelajari pun adalah harfan-harfan, ya, huruf per huruf. Maka demikianlah ketika ditanya tentang bacaan Rasulullah, salah satu istri Nabi, bagaimana bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau membaguskannya huruf demi huruf. Ya. Baik, yang berlalu kita sampai huruf H, ya. Huruf H, ya. Setelah hamzah, kemudian H. Ini satu makhraj, ya. Saya tulis karena ini urusan tenggorokan. Ya. Kalau ini tenggorokan kita, ya. Ini seperti kata saya dulu, seperti selang mesin cuci. Ya. Ini tenggorokan kita, tidak panjang dia, sedikit saja. 3 ruas jari ini. Kalau kita kemarin pelajari, di sini ada hamzah, di sini H. Ini satu tempat. Artinya mengucapkan A sama dengan mengucapkan H. H sama dengan A. Ya. Sudah terlewati. Bagian ini namanya aqsal halaq. Ya. Tenggorokan terjauh. Nanti di tengah-tengah ini, di sini nanti ada, di atas, di sini ada. Tengah, ya, posisi jakun kita. Ini laki-laki ada jakun, disitulah posisinya. Jakun atasnya, ya. Nah, ini 2 huruf keluar di sini, yaitu huruf ain dan huruf ha. Ya, huruf ain dan huruf ha. Ini nama daerahnya wasatul halaq. Wasatul halaq, tengah-tengah tenggorokan. Ini perincian ilmunya seperti ini, ya. Selama ini kita ngucapin saja. Jadi ain dan ha. Yang ha dulu gampang dia bunyinya, ya. Dan kalau enggak sampai tahu kerasa,
Pokoknya kalau bunyi kayak gitu sudah betul. Ya. Huruf H. Ya. Ini kalau dalam ayat kita dapatkan pada alhamdu. Ya. Alhamdu. Yang ini. Artinya segala puji. Ya. Nah, ini kalau kegedean jadi tulisannya alhamdu. Pakai H. Alhamdulillah. Salah. Mestinya al-ha. Nggak boleh al-ha. Nah, kalau ditulis begini, ya. Alhamdu segala puji. Alhamdu segala sakit. Ya. Atau binasa. Ya. Alhamdu. Jadi keliru besar. Maka berarti baik-baik. Ha. Untuk orang Sunda alhamdulillah dia punya karakter hak yang baik, yaitu pada tulisan atau kalimat saha. Saha nami otomatis sudah betul. Saha. Nah, tapi saya orang Jawa agak sulit. Ya. Saha. Jadi ke hak. Ya. Jadi tong digenggereuhkeun pami aya saha taros ya. Anjeun ti mana? Ti Jawa pantes. Saha. Dan saha kang saha. Hak mesti gini. Ya. Jadi perbedaannya kalau sampai salah nanti keliru maknanya. Ya, ada alhamdu, ada alhamdu. Ya, maknanya tadi sudah disebut. Jadi mudah saja huruf H ada pada kalimat saha atau sabaraha. Itu tidak mungkin keliru. Ya. Nanti tinggal diakurkan kepada bacaan kita. Ya. Alhamdu subhanallah. Nah, tentu berikutnya poinnya mengetahui mana yang tertulis dengan H, mana yang tertulis dengan H. Ya. Jelas alhamdulillah itu H. Ya. Subhanallah itu juga H, tidak subhanallah. Subhanallah. Baik, demikian Bapak sekalian huruf H kita latihan ya. Silakan. Saha, sabaraha, hahihu, ah. Nah, kalau sukun seperti ya. Nah, bisa begitu ya. Nanti gimana? Ar-roh. Nah, ar-roh itu suara ya. Tidak seperti Medan. Bah, tidak. Tapi bah ya. Abah coba. Nah, eta huruf H. Ya, jadi mudah. Huruf H ini ingat-ingat saja kalau orang Sunda ingat saha, sabaraha, yang mati sah. Itu juga H ya. Saha tadi dimatikan jadi sah atau ayah. Eta. Ya. Nanti kalau pas ada yang sukun-sukun ya harus bunyi huruf H. Sekarang alhamdu cobian. Jangan ngagerok, lemes. Alhamdu subhanallah. Baik, gampang ya, namanya huruf H. Dan yang satu level atau satu tempat huruf Ain. Nah, ini asli Arab. Tidak ada kalimat dalam bahasa Indonesia dimulai dengan huruf Ain kecuali itu adalah bahasa Arab asalnya. Ya. Kecuali bahasa Arab. Ain depannya. Ya. Dan Ain ini dalam bahasa Indonesia kalimat yang berasal dari bahasa Arabnya Ain dalam bahasa Indonesia pakai I. Contohnya ilmu. Ilmu itu kalau diarabkan ilmun. Jadi bukan ilmu tapi ilmu. Ain. Ya. Kesana jadi alim. Kesana jadi ulama.
Jadi bukan ulama tapi dia ulama. Ya, ulama. Ya, seperti itu. Jadi dalam bahasa Indonesia ain ini sudah jadi a. Baik, nanti bagaimana cara mengucapkannya? Kesalahan pada ain karena biasa jadi a, jadi suka jadi a. Ya. Biasanya pada an'amta. Siratal ladzina an'amta. Kalau an'amta dia tulis gini, an'amta. Ya. An'amta. Jadi an'amta. Tulisan dia an'amta. Begini, pakai ain. An'amta. Jadi tidak semua nanti keliru ya. Tidak semua keliru pada ucapan karena nanti ada yang tidak ada yang sama. Tapi satu saat mendapatkan kalimat yang mirip dan salah baca maka salah. Dan kesalahannya berat. Ya. Baca alimun. Ini alimun. Di Sunda jadi alim. Nah, kita alim ya. Kalimat alimun artinya mengetahui atau maha mengetahui kalau Allah. Alimun hakim. Ya. Alimun ini pedih. Ini mengetahui ini pedih. Nah, kalau terbaca terbalik ya terbolak-balik. Ya. Innallaha alimun hakim. Alim, maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Ya, azabun alim. Kalau azab alim, azabun alim, azab yang pedih. Ini perinciannya seperti ini, ya. Nah, sesuai dengan pelajaran bahasa Arab atau pelajaran tajwid, ya kesalahan seperti ini fatal. Maka nanti ada disebut kesalahan jali, ya, kesalahan berat. Yang umumnya kesalahan jali itu merubah makna. Nah, ini saya pikir banyak di antara kita yang tidak melewati pelajaran seperti ini. Ya, maka jangan, dan memang umumnya seperti itu. Kita dulu nggak belajar tajwid secara rinci, ya, atau kita belajar kepada guru yang juga tidak bagus, ya kita juga tidak bagus. Ini juga masalah. Kenapa tidak bagus guru? Zaman dulu mah guru ngaji teh Pak sakur aya ge hatur nuhun. Ya. Ada yang mau ngajar udah bagus. Kalau sekarang guru ngaji dituntut. Ya. Kenapa? Karena dibayar. Ya. Nah, tapi kalau ada di tempat kita guru ngaji kok nggak dibayar ya siap-siap itu guru kadang-kadang begitu. Ya. Ngajinya dia saja belum tentu beres. Ya. Tapi kenapa ngajar ya kan dibutuhkan. Kadang-kadang kita nggak bisa menyalahkan. Tetapi kalau itu semua belum pernah terlewati ya wayahna. Ya. Nabi kita Muhammad SAW ini sebentar lagi Ramadan didatangi oleh malaikat Jibril belajar Al-Quran setiap bulan Ramadan. Jibril turun khusus mengajarkan Al-Quran. Ya. Sampai wafatnya. Ya. Bahkan di Ramadan di tahun wafatnya Jibril itu turun 2 kali mengajarkan Al-Quran. Nabi teh orang Arab, ya, fasih kana Quran, tapi tetap diajarkan sampai wafat. Nah, maka bisa disebut bahwa Nabi itu punya guru yaitu malaikat Jibril. Nah, kalau kita, siapa guru kita? Ya, kalau ada yang tidak pernah nongol di majelis ilmu, kita katakan mungkin gurunya malaikat Jibril begitu ya. Karena nongol ngaji nggak pernah, itu gurunya siapa? Ya walau a'lam ya. Nah, seidealnya kita berguru ya dalam perkara seperti ini. Baik, di sini difasilitasi hari Sabtu seperti ini. Baik, kembali kepada huruf ain tadi. Nah, bunyi ain itu kalau saya bunyikan ya kalau dalam bahasa Arabnya kan nggak ada ya, bahasa Indonesianya. Jadi sudah menjadi a. Ya, kalimat ilmu jadi ilmu. Kalimat alim jadi alim. Ya.
Dan sebetulnya sangat sedikit kalimat bahasa Arab yang diadopsi dengan ain dengan bahasa Indonesia. Ya, baik. Maka menjadi sulit. Ya, maka yang saya mudahkan ain ini memang orang Jawa dia pakai eng. Ya. Jadi kita nanti gunakan eng ini untuk mengambilnya. Ya. Kalau di Jawa itu engnya benar-benar kerasa, terutama yang sepuh-sepuh. Alhamdulillahi rabbil ngalamin kayak gitu. Ngalamin ya. Betul di Jawa itu. Saya pun dulu begitu, ngalamin. Angamta. Sampai-sampai orang yang memang dia tahu ya, kalau ada nama nabi yang pakai ain itu betul dibaca eng. Contohnya Nabi Ismail. Kalau Jawa itu, nah yang harus kita ketahui, termasuk Ismail ya di Jawa di kita nama Ismail gimana? Ismail ya, dia nama pakai ain, Ismailu, ya Ismail pakai ain, ya kita sudah jadi Ismail. Nah kalau di Jawa dia Ismail, nah, karena eng adalah ain, ya itu jangan aneh kalau orang Jawa. Nah yang benar bagaimana? Saya mudahkan, eng ini untuk ngawahan. Ya. Jadi ini untuk ngawahan dia naon? Ancang-ancang. Tapi nanti bunyi dia langsung kepada a, i atau u. Jadi a. Ancang-ancangnya eng bunyinya a. Ai. Au. Ya. Cobiannya abdi heula. A, yuk. Ai. Au. Caranya hanya begitu. Ya, nanti dilatih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada unsur eng, ada unsur a-nya. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain itu ain. Nasta'in bukan nasta'in. Apalagi nasta'in salah. Nasta'in. Ya. Jadi gimana? Ngawahan eng keluarnya a, i atau u. Nanti dilatih sampai betul. Nah, kemudian penghiasnya ini dia kalau kata orang Jawa berminyak, lunyu. Ya, kedengarannya itu beda. Setelah jadi nanti dilatih lagi. A, ai, au, ya. Ba, ba'i, ba'au itu. Seperti itu. Kalau sudah jadi, tapi minimal tidak alhamdulillahi rabbil alamin a pisan. Karena hurufnya ain. Ya, sekali lagi a, ai, au. Nah, kalau berhenti dia yang paling mudah kita ucapkan kalau bapak-bapak mengucapkan wallahu a'lam. Coba. Wallahu a'lam. Nah itu a itu bunyi ain sukun. A nanti ditambah ba ta kan banyak diukurkan ya. Iyyaka nah itu sama dengan a, tinggal ganti huruf saja. Tapi ngawahannya di situ. Ingat ain sukun, ingat a. A'lam cobian. Baik. A i au a cobi. Nah, itu kalau ditanya tadi keluar di mana? Di sini. A. Ya, coba kerasa enggak? A. Nah, kalau karaos eta leres ya. Jadi demikian session hari ini huruf H dan huruf Ain. Keluar di mana tadi? Wasatul halq, tengah-tengah tenggorokan.